Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu di pertemuan kedua di pelajaran bahasa Inggris. Karena pertemuan pertama kita sudah kita isi dengan perkenalan. Karena guru bahasa Inggrisnya dari kelas 1 sampai kelas 6 gak ganti. Jadi selama 1 tahun ke depan gak boleh bosan ketemu sama Miss Citra ya di pelajaran bahasa Inggris. Nah, karena sudah di kelas 4, otomatis kita akan melanjutkan tingkat kesulitan belajar. Sebenarnya nggak sulit sih, tingkat materi pembelajaran di kelas 4. Kalau dulu di kelas 3 kita sudah belajar yang namanya kata ganti. Nah, kita akan memperdalam itu. Bagaimana cara menggunakan kata ganti yang benar, to-be-nya seperti apa, terus cara menggantinya yang tepat itu seperti apa, kita akan pelajari di video pembelajaran pertemuan kedua. Nah, seperti apa sih cara menggunakan kata ganti itu? To-be-nya atau pasangannya itu seperti apa? Jadi kalau yang namanya kata ganti itu fungsinya adalah menggantikan subjek pada kalimat sebelumnya, tapi masih sama maksudnya. Maksudnya gimana, Bu? Di bahasa Indonesia itu sudah ada. Misal nih, ada kalimat, Nadia adalah seorang dokter. Kalimat berikutnya, Nadia adalah dokter yang ramah. Nah, kata Nadia di kalimat kedua bisa digantikan dengan dia kalau di dalam bahasa Indonesia ya. Jadi kalimatnya menjadi seperti ini. Nadia adalah seorang dokter. Dia adalah dokter yang ramah. Nah, sampai sini paham maksudnya kata ganti? Kata dia di sini tuh menggantikan siapa tadi? Ya, betul, Nadia. Nah, yang akan kita pelajari karena yang namanya di dalam bahasa Inggris itu kata gantinya tidak cukup diungkapkan saja dengan dia. Dia di dalam bahasa Inggris kata gantinya itu bisa merujuk pada beberapa subjek. Misalnya nggak tahu dia laki-laki atau dia perempuan atau dianya itu mereka yang banyak atau yang lain sebagainya. Nah, kita akan perdalam pada materi yang kali ini. Yuk kita bahas video selanjutnya. Check this out. Nah, seperti yang terlihat pada papan tulis di depan ini, ada beberapa bentuk kata ganti yang sudah Bu Citra tuliskan dan fungsinya adalah tadi menggantikan subjek atau orang pada kalimat sebelumnya dengan maksud yang sama. Misalnya, sebelum kita masuk ke to be di sebelah kirinya Bu Citra, di sini ada beberapa kata ganti. Ada I, artinya pasti sudah tahu ya semuanya. Aku. Aduh, copot. Sebentar. You artinya kamu. They artinya mereka. Berarti kalau mereka itu adalah menunjuk ke orang lain dan jumlahnya banyak. Selanjutnya ada we, artinya kita atau kami. Kita atau kami itu berarti merujuk pada yang berbicara dan yang diajak berbicara. He, dia laki-laki. Ketika kata ganti yang dimaksudkan adalah untuk dia laki-laki, berarti kita menggunakan kata he. Terakhir ada she, artinya dia perempuan. Kata ganti untuk dia perempuan. Good job. Masuk ke dalam to be. Masuk ke dalam to be, masing-masing kata ganti ini punya to be-nya masing-masing atau punya pasangannya masing-masing. Pasangan gimana sih, Bu? Nah, misalnya kalau seperti contoh pertama, I atau aku, pasangannya selalu M, tulisannya AM, bacanya M. You, they, dan we, tadi apa you, they, we, kamu, mereka, dan kita, pasangannya selalu are. Jadi nggak mungkin kalau you, they, sama we pasangannya M, sudah pasti salah.
Selanjutnya, terakhir, he sama she sebagai kata ganti dari dia laki-laki dan dia perempuan, pasangannya atau to be-nya sudah pasti is. Good job. Sampai sini paham? Sekarang kita masuk ke contoh. Bu, gimana sih cara menggantinya biar kata gantinya itu dapat kita mengerti bahwa kata gantinya itu menggantikan kalimat sebelumnya? Nah, seperti pada bahasa Indonesia tadi Bu Citra sudah contohkan. Kita masuk ke dalam contoh dalam bahasa Inggris. Kalimat yang pertama, Rihanna is a dancer. Dulu di kelas 2 sudah pernah. Dancer artinya apa? Penari. Good job. Rihanna is a dancer. Berarti Rihanna adalah seorang penari. Di kalimat kedua, kalian sudah tidak perlu menggunakan Rihanna is beautiful dancer. Nggak usah. Langsung diganti pakai kata ganti dari Rihanna. Karena dari namanya saja sudah terlihat bahwa Rihanna ini perempuan, berarti kata gantinya adalah she. Good job. Langsung diganti dengan she is beautiful dancer. Dia adalah penari yang cantik. Nah, she di sini berarti menggantikan siapa tadi? Rihanna. Good job. Mudah kan? Contoh kedua, Dodi is a clever student. Dodi adalah seorang murid yang pandai. Nah, seperti itu tadi contoh serta penempatan bagaimana cara menggunakan kata ganti yang benar. Dari situ kita sudah tahu bahwa pada kalimat setelah kalimat pertama, ketika kita sudah mengetahui kata ganti apa yang tepat untuk kalimat pertama, kita tidak perlu lagi menjelaskan maksud dari kalimat kedua itu ini. Tidak, karena melalui kata ganti kita sudah pasti paham di kalimat kedua kata ganti ini menggantikan siapa. Misalnya tadi she berarti menggantikan Rihanna pada contoh sebelumnya, atau he menggantikan Dodi pada contoh sebelumnya. Kecuali jika kalian salah memasukkan kata gantinya. Misalnya namanya Susan, tapi kalian menggunakan kata he, padahal he itu adalah kata ganti untuk dia laki-laki. Nah, itu pasti pemahaman kalimatnya akan menjadi salah. Nah, untuk tugas pertama anak-anak tidak sulit, anak-anak cukup menentukan kata ganti apa yang tepat untuk soal-soal yang akan Bu Citra tulis. Nanti Bu Citra akan upload di Google Classroom di kelas 4. Jadi langsung aja dicek. Di situ juga sudah ada deadline untuk mengerjakan. Jadi kalau kelewat dari batas deadline yang sudah Bu Citra tuliskan, otomatis anak-anak sudah tidak bisa lagi membuka soal dari yang Bu Citra kasih di Google Classroom. Sampai sini mengerti? Jangan lupa belajar di rumah, jangan lupa juga untuk selalu menjaga kesehatan. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya, masih di pelajaran bahasa Inggris sama Miss Citra. Thank you for your attention and see you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.